Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar hari ini? Pastinya baik dong. Kembali lagi nih bersama saya, Mimin, perwakilan dari kelompok KKN kelompok 24 reguler angkatan 105 UIN Sunan Kalijaga, Padukuhan Tiwir. Min pengen tahu nih gimana sih suka duka masa pandemi ini? Tapi jujur ya, pasti ada dong kendala yang muncul karena kebijakan PPKM. Saya sendiri sih agak kesulitan ketika keputusan PPKM diperpanjang. Kami merasakan cukup stres, baik fisik maupun mental, karena segala aktivitas harus dilakukan di dalam rumah. Bahkan orang-orang yang biasanya memiliki kegiatan atau pekerjaan di luar mau tidak mau menaati peraturan untuk tetap di dalam rumah. Memang menyebalkan, tapi kita harus segera menyelesaikan masalah ini bersama dengan cara mematuhi protokol kesehatan dan jangan lupa menjaga hati untuk tetap bahagia. Bukan berarti pura-pura bahagia loh ya. Oke, nah di sini kami ingin berbagi sedikit informasi, tips-tips memerangi masalah kesehatan fisik dan mental selama PPKM atau program pembatasan lainnya mungkin akan diberlakukan hingga pandemi berakhir. Semoga saja wabah ini cepat berlalu ya. Oke, Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari Padukuhan Tiwir, pada video kali ini, kami akan membahas tema sehat fisik dan mental di masa pandemi. Berdasarkan pendapat Iyengar, beliau berpendapat bahwa kesehatan adalah keadaan keselarasan tubuh, pikiran, dan jiwa. Ketika seseorang terbebas dari cacat fisik dan gangguan mental, maka gerbang jiwa pun ikut terbuka. Nah, selama pandemi COVID-19 berlangsung, apakah Anda merasakan perubahan atau gejala-gejala seperti mudah lelah, mudah cemas, atau mudah bosan karena kurangnya interaksi di luar rumah? Atau kita kehilangan semangat belajar atau bekerja, merasa sangat terbatasi ruang geraknya, atau yang paling parah, mengalami jam tidur yang tidak menentu, sehingga menyebabkan pola hidup yang rusak. Hampir semua kalangan saya kira mengalami hal tersebut, begitupun saya sendiri. Dan sayangnya, hampir sebagian banyak orang tidak memiliki solusi dan membiarkan dirinya untuk menikmati rasa yang kurang produktif tersebut tanpa berujung. Akan tetapi jangan dibiarkan saja. Atasi berbagai macam aktivitas yang menurut kami produktif dan cocok buat para penduduk Tiwir untuk dipraktekkan di rumahnya masing-masing. Nah, mari kita simak tips sehat fisik dan mental di masa pandemi yang kami rangkum untuk Anda. Yang pertama, batasi penggunaan media sosial. Kemudian, sibukkan diri dengan berbagai aktivitas. Terus, tetap menjaga interaksi sosial, baik dengan diri sendiri ataupun dengan orang lain, misalkan keluarga, sahabat, dan orang-orang di sekitar lainnya. Yang terakhir, jangan lupa tetap menjaga kesehatan tubuh dengan baik. Kemudian, membatasi penggunaan media sosial. Hal ini sangat penting ya teman-teman, karena dampak penggunaan media sosial secara berlebihan akan merusak pola hidup kita seperti peningkatan resiko depresi. Wow, ngeri bukan?
Yang kemudian kedua, meningkatnya kecemasan dalam diri kita. Yang ketiga, kesepian. Jelas karena kita sadar tidak sadar lupa kalau memiliki dunia nyata. Yang keempat, peningkatan keinginan menyakiti diri sendiri. Dan yang kelima, meningkatnya pemikiran untuk bunuh diri. Wah, jangan sampai kalau yang ini ya pemirsa. Karena bunuh diri itu dilarang oleh agama apapun. Setuju? Kemudian, seimbangkan penggunaan media sosial dengan yang pertama nih, paling mudah nih, biasanya tiap rumah pasti memiliki buku kan? Ya, Anda bisa menyeimbangkan penggunaan media sosial dengan aktivitas produktif. Yang pertama, membaca buku. Pilih saja buku yang kamu sukai. Jangan ragu membaca buku yang di luar bidang kemampuan kita. Seperti halnya, saya kuliah di jurusan hukum. Akan tetapi saya ingin mendalami ilmu psikologi. Tidak ada salahnya mencoba di luar kemampuan kita. Dan itu sangat bagus. Dan pula sangat dianjurkan juga membaca sekaligus menghayati buku atau kitab suci agama kita. Kemudian, menyusun rencana. Menyusun rencana ini melatih kita untuk disiplin dalam hidup kita. Cobalah mencatat dan mengevaluasi rencana kegiatan harian misalnya. Kamu juga bisa merancang alokasi waktu pengaksesan media sosial melalui kegiatan ini. Seperti dibagi beberapa jam mengakses media sosial dan beberapa jam berinteraksi dengan keluarga di rumah. Nah, rencana harian yang dibuat tak perlu muluk-muluk. Sederhana saja, asalkan jelas dan realistis. Tidak cukup rencana bulanan, rencana harian pun sebaiknya disusun. Beri target terukur yang bisa kita evaluasi di masing-masing rencana. Kemudian, yang ketiga, mencatat ide dan hal-hal yang menarik. Wah, pasti asik ini ya, pasti. Dengan bagaimana sih caranya? Ya, kita bisa mencatat di jurnal pribadi atau yang biasa kita sebut dengan diary. Ya, bisa membantu merefleksikan diri kita. Misalnya, kebaikan apa saja sih yang kita lakukan hari ini dan apa saja yang membuat kita senang. Terus hal-hal apa saja yang tampak impossible tapi ternyata possible setelah kita jalani. Kemudian poin berikutnya, apa yang membuat saya merasa lebih seimbang dari secara pribadi kita antara baik dan buruk, antara melakukan hal ini dengan itu. Kemudian dari poin-poin tersebut dibuktikan oleh penelitian bahwa kebiasaan ini dapat meningkatkan kebahagiaan seseorang. Tentunya hal ini sangat positif bagi diri kita. Yuk mari kita sama-sama belajar melakukan aktivitas yang produktif, dimulai dari yang sederhana dahulu saja. Terus yang keempat, sibukkan diri dengan berbagai aktivitas seperti, nah ini biasanya untuk para kalangan muda, orang tua juga bisa. Yang pertama nih, menonton drama yang masih wishlist. Biasanya kalau kaum pemuda sukanya drakor, bongo, terus Bollywood atau apapun itu, sinetron, sangat bisa dilakukan dan mudah di dalam rumah. Kemudian mencoba resep baru, auto jadi chef dadakan. Kemudian melukis, wah ini sangat melatih kreativitas kita. Karaoke, belajar programming, dan apapun saja yang kalian sukai. Melakukan
kegiatan yang disukai akan menghindarkan kita dari pikiran-pikiran yang negatif atau yang biasa kita sebut dengan overthinking. Padahal itu tidak perlu pemirsa. Tapi ingat, seimbangkan waktu menggunakan gadget dengan aktivitas yang lainnya. Oke? Biar pola hidup kita tetap teratur dan produktif. Kemudian, tetap jaga interaksi sosial. Ini sangat penting. Karena hampir seluruh kegiatan kita dilaksanakan di dalam rumah. Otomatis kita akan merasa jenuh dan stres. Nah, coba perkuat hubungan keluarga atau orang terkasih. Misalkan, mendiskusikan rencana aktivitas yang menyenangkan untuk dilakukan bersama keluarga. Siapa tahu, mungkin masa pandemi bisa menjadi awal momen memperbaiki hubungan yang renggang untuk kita dan satu anggota lain, keluarga lainnya. Kemudian, jaga kesehatan tubuh dengan baik. Nah, ini mencakup kesehatan fisik dan juga kesehatan mental. Jika kesehatan mental turun, maka otomatis sistem kekebalan tubuh kita akan mengikuti atau turun juga. Begitupun sebaliknya, untuk menjaga daya tahan tubuh, kamu bisa mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang, suplemen, dan multivitamin tambahan. Bisa juga berjemur di pagi hari dan olahraga ringan minimal 30 menit lah per hari. Pasti bisa. Kalau kita memiliki niat yang kuat pastinya. Nah nih, Mimin kasih tips nih, gimana sih olahraga yang aman yang bisa dilakukan bagi kita semua selama pandemi COVID-19. Yang pertama, namanya kardio. Apa sih kardio itu? Kardio efektif membakar lemak dan membuat tubuh berkeringat. Jika kamu memiliki treadmill, sepeda statis, atau alat lainnya di rumah, maka kita bisa memanfaatkannya. Namun jangan khawatir, lompat tali atau skipping juga bisa menjadi alternatif dari beberapa olahraga yang saya sebut tadi. Terus yang kedua, senam aerobik. Wah, ini biasanya bagi ibu-ibu yang penggemar senam nih. Sama seperti kardio, senam aerobik efektif membakar lemak dan membuat tubuh berkeringat. Zumba, ini biasanya bagi mbak-mbak. Zumba merupakan salah satu jenis senam aerobik yang populer. Kamu juga bisa melakukannya dengan keluarga, sahabat, sambil nonton video senam di YouTube. Banyak kan video-video di YouTube yang bisa kita contoh. Terus yang ketiga, yoga. Walaupun yoga ini terkesan pelan, tenang, tapi yoga juga bisa membakar banyak lemak. Kamu juga bisa mendapatkan ketenangan dengan mempraktekkan olahraga yoga ini. Kemudian kegiatan di ruang terbuka. Ini bagi kalian yang emang lagi jenuh-jenuhnya di dalam rumah, kalian bisa keluar rumah, ya tapi jangan jauh-jauh lah ya. Ya intinya keluar dari rumah gitu. Nih kamu bisa olahraga di luar dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Nih jangan lupa protokol kesehatan karena ini sangat penting. Olahraga yang bisa dipilih contohnya berjalan kaki selama minimal 30 menit lah, jogging atau bersepeda, dan banyak hal lainnya. Lakukan hal ini secara individu dan tetap mematuhi protokol kesehatan karena ada social distancing pastinya. Tahu nggak teman-teman? Menurut Edward Stanley, beliau berpendapat bahwa cepat atau lambat mereka yang berpikir bahwa mereka tak memiliki waktu untuk olahraga akan menjadi sakit. Wah, ngeri kan pastinya? Karena kesehatan adalah
hal yang sangat penting dan urgent bagi tubuh kita semua. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih atas waktu dan partisipasi dari para pemirsa semua. Semoga sehat selalu dan wabah ini segera berakhir. Amin. Jika belum jelas, monggo bisa mengajukan pertanyaan di kolom komentar, oke? Akan kami balas sesegera mungkin pastinya. Cepetan komen. Nanti akan ada jawaban dari kami, pastinya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.